Oke, hari ini kita akan lanjut dengan yang namanya teorema nilai rata-rata integral ya. Nah, saya akan cerita dulu dari sini yang kemarin videonya udah disampaikan gitu ya. Kalau kemarin diisi dengan lagu belakangnya, sekarang diisi dengan soal-soal nanti belakangnya. Gini ceritanya. Ada sebuah fungsi yang kontinu, ini yang warnanya oranye atau merah, oranye di sini. Fungsi kontinu, kontinu artinya apa? Kurvanya kalau digambar nyambung ya. Ya limit fungsi sama dengan nilai fungsi di titik tersebut gitu ya. Sepanjang AB kalau digambar ini ya 1,5 sampai 7 gitu. Kemudian kita integralkan, integral dari A sampai B ini fx dx, maka hasilnya adalah luas di bawah kurva ini ya, kalau fungsinya positif. Nah itu udah saya hitung ini, bukan saya, GeoGebra yang hitung. Saya hanya nyari-nyari fungsinya supaya agak bagus aja gambarnya. Yang hitung integralnya keluar. Nah sekarang yang akan dilakukan gini. Ini titik ujungnya saya namakan juga titik C. Titik C ini akan saya gerakkan ke kanan. Ya, katakan ini digerakkan sampai sini. Sampai sini. Ini titik C-nya di sini. Di 6 gitu ya. Titik C-nya di sini. Kemudian Q ini apa? Bisa ditebak. Q ini adalah luas persegi panjang yang biru. Di mana alasnya itu A sampai B. Jadi panjangnya B kurang A ini. Tingginya adalah nilai fungsi di titik C. Tergantung C-nya. Kalau di sini ya FC-nya sekian. Tapi bawahnya mah tetap B kurangi A. Nah coba kita sekarang jalankan dari awal. C-nya saya gerakan pelan-pelan. Gitu ya. Jadi kita lihat. Ini Q ini luas persegi panjang yang biru. Tergantung tinggi dari FC ya. Nah itu. Saya gerakan terus. C-nya makin ke kanan, ke kanan, ke kanan. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Kalau ngobrol di luar dulu. Nah gitu ya. Gerakan terus. Kegedean. Kelewatan. Nah suatu saat. Kalau C-nya saya gerakan ke kanan. Luasnya menjadi sama ini. Luas persegi panjang yang biru sama dengan luas yang krem ya. Nah jadi kalau saya gerakan ke sini lagi juga sama. Di dekat sini. Di dekat sini. Belum. Kalau digerakkan lagi. Ini. Kalau C-nya di sini. Maka luas persegi panjang biru sama dengan yang krem. Nah, teorema nilai rata-rata integral tuh mengatakan itu. Ada titik C. Sehingga luas persegi panjangnya yaitu FC. Kali ini batas integralnya. Luas persegi panjang sama dengan luas di bawah kurva. Nah, saya buka ya. Oke. Oh ya, tentu saja C-nya nggak sembarangan ya. Kalau C-nya di sini, luas yang biru lebih besar dari luas di bawah kurva. Kalau C-nya saya pilih di sini, luas persegi panjangnya yang biru lebih kecil dari sini. Ini pas ada titik C sehingga luas persegi panjangnya sama itu ya. Susah ngepasinnya. Oke. Nah, itu dituangkan dalam rumus ini.
kita punya fungsi yang kontinu sepanjang interval tutup AB, maka pasti ada titik C di antara AB ini, sehingga integral ini adalah luas di bawah kurva sama dengan luas persegi panjang ini. Ada titik C, jadi titik C-nya nanti harus dicari, dihitung. Pertanyaannya cuma itu aja gitu ya. Nah, kemudian setelah C-nya didapat, biasanya ditanya nilai rata-rata fungsi. Nilai rata-rata fungsi adalah nilai FC-nya. Kenapa aneh gitu ya? Kok namanya nilai rata-rata fungsi? Kalau nilai rata-rata biasanya kan kalau kita misalkan punya 5 data, tinggi orang 160, 150, 180, 155, 175 itu rata-rata tuh ya 5-5-nya dijumlah bagi 5 itu kan. Kalau nilai rata-rata fungsi gimana? Ini titiknya ada tak hingga buah banyaknya antara AB. Jadi nilai fungsinya di sini ada, di sini ada, di sini ada. Sorry sampai sini ya, sampai grafik. Gimana ngitung rata-ratanya? Nah, rata-ratanya adalah sebesar ini. FC yang di sini. Saya nggak akan menjelaskan kenapanya. Itu saya tuangkan di sini nanti. Apa? Nilai rata-rata fungsi. Kenapa nilai rata-rata fungsi kok jadi integral? Terima aja. Hah? Tapi titik-titiknya kan tak hingga. Nah, nanti dilimitkan. Limit jumlah Riemann. Jadilah itu. Ya. Oke. Jadi yang penasaran baca aja di diktatnya. Yang diperlukan bukan itu ya kenapanya, tapi menggunakannya. Oke, begitu saja teorema nilai rata-rata integral. Contoh soalnya juga sederhana. Coba kita lihat ini. Oke, ini. Itu. Ya. Tentukan bilangan C yang memenuhi teorema nilai rata-rata integral dari fungsinya udah diberikan, interval AB-nya udah diberikan. Jadi kalau soal gini mah tinggal membebek rumus ini aja. Ya. Nah, rumus ini bisa juga ditulisnya gini. Kalau di buku saya, di diktat saya tulisnya seperti ini, sama aja ya, ini saya crop juga. Kita pasang di sini. Sama aja. Yang atas sama yang bawah sama aja ya. Cuma B min A-nya saya pindah ruaskan kalau yang di atas. Oke, kita akan cari C yang memenuhi ini. Saya tulis ulang. Karena ketutup setelah itu. Dicari C sehingga nilai fungsi di C sama dengan apa? Lupa lihat lagi gitu kalau belajar ya. FC sama dengan 1/B min A integral AB fx dx. Oke. Atau sama aja dicari C sehingga FC 1/3 min 0 integral 0,3 ya, ini AB-nya. fx-nya x per akar x kuadrat ditambah 16 dx. Dicari C-nya. Itu. Jangan ngobrol, dibilang jangan ngobrol. Kamu ngobrol keluar dulu. Keluar dulu boleh, nggak dihukum. Kalau ngobrol di kelas dihukum. Daripada di kelas kan ngobrol juga nggak dengerin kuliah. Nah,
Oke, untuk mencari C-nya gimana? Ya, kita harus ngitung dulu ini. Ya, saya hitung dulu sekarang ini. Integral 03 X. Ngeheng. Ngeheng ya. Wah, gawat. 03 X per akar X kuadrat ditambah 16 dx. Kita pakai, nah kalau di semester 1, pasti metode mencari anti turunannya hanya pakai substitusi. Kalau di kalkulus atau matematika 2A nanti ada berbagai macam cara. Jadi kalau ada integral mentok gitu, pasti pakai substitusi biasa aja. Jadi kita substitusi. U sama dengan apa? Nah ininya yang harus banyak latihan supaya cocok milih substitusinya. Ada yang usul ini gitu ya. Nanti kalau ke bawah dijalankan, kok malah jadi mentok gitu, nggak bisa lanjut. Ya berarti substitusinya salah gitu ya. Karena bisa aja substitusinya ini gitu. Nanti kalau dilanjutkan itu malah jadi tersesat gitu ya. Nah pakai ini. Udah gitu harus dicari hubungan DU dengan DX. DU sama dengan turunin 2X DX. Nah setelah itu kita lihat hubungannya bisa diganti nggak yang ada DX dengan DU. Ini ada X DX. Ini ada X DX. Pas. Konstanta mah nggak masalah. Jadi saya tulis gini. DU. Ini teh kunaon, bolpennya jelek. DU per 2 sama dengan X dx. Kenapa ditulis gini? Karena kita punya ini ya. Kalau di ujian nggak usah di merah-merah gini ya. Jalanin aja, dianggap tahu yang koreksi. Nah, kemudian dari mana? Oke. Nah, kalau kemarin mungkin si ibu menjelaskan yang online, setelah itu kita hitung dulu integral tanpa batasnya, baru nanti integral pakai batasnya dimasukkan. Kalau saya, boleh juga itu ya, boleh. Boleh juga cara kedua gini, selama ngitung batasnya juga langsung disubstitusi. Kenapa harus disubstitusi? Karena ini kalau dx, ini berarti x-nya dari 0 sampai 3 integralnya ya. Kalau ini dx berarti x-nya 0 sampai 3. Sekarang saya substitusi dalam u. Ya batasnya nanti harus dalam u juga. Jadi saya ganti batasnya. Batas. Kalau tadinya x-nya 0, u-nya berapa? 0 kuadrat tambah 16 ya. X-nya 3 kuadrat tambah 16 sama 25. Jadi saya nggak ngitung anti turunannya dulu. Langsung aja ini tuh berubah sama dengan batasnya dalam U 1625. X dx-nya menjadi setengah DU. Setengahnya saya taruh di depan. DU-nya agak belakang. Yang sisanya 1 per akar U ya. Akar U. Sama dengan, ingat, nggak boleh gini ya. Nggak boleh di ujian 0,3 dipotong tuh 30%. Karena interval U bukan 0 sampai 3. Interval X 0,3. Dalam U beda lagi. Kalau mau yang diusulkan kemarin di online, kuliah online, hitung dulu ini. Nanti setelah dapat, balikan ke X, baru masukkan 0,3. Kalau mau dalam U, ya ini batasnya diikutkan, harus batas dalam U juga. 1625 ini agak nggak enak di bawah, jadi kita tulis ke atas U pangkat min setengah.
Jadi apa itu? U pangkat min setengah integralnya adalah pangkatnya naik 1 kan ya? Betul? Setengah dibagi setengah gitu. Setengah sama ini habis ya. Ini habis. Sama dengan U pangkat setengah. 25 pangkat setengah. Dikurangi 16 pangkat setengah. Berapa itu? 1 ya. Nah, kita cari C yang memenuhi ini tadi. Jadi FC berapa? FC adalah C dibagi akar C kuadrat tambah 16. C per akar C kuadrat tambah 16. FC itu sama dengan 1 per apa tadi di atas? 3 kurangi 0 kali 1 gitu ya. Nah, ekivalen. Oh ya, tanda ekivalen jangan sembarangan dipakai ya. Ada yang nulis gini. Bukan, kalau sama dengan aja. Kalau ekivalen itu dipakainya kalau ada pertaksamaan ekivalen dengan persamaan berikutnya. Atau ada persamaan ekivalen dengan persamaan ini gitu ya. C apa? Saya kalikan silang aja. Jangan ininya diganti ekivalen, nggak ada ini gitu. Ya. Persamaan kiri ekivalen dengan persamaan kanan. Oke, ini kuadratkan aja. Ke pinggir aja biar irit tempat. 9C kuadrat sama dengan C kuadrat tambah 16. Baru lanjut lagi ke bawah. Apa? 9 kurangi 1 jadi 8C kuadrat sama dengan 16. Atau persamaan itu ekivalen dengan C kuadrat sama dengan 2. C sama dengan plus min akar 2 gitu ya. C1 sama min akar 2. C2 sama dengan akar 2. Kita periksa C-nya. Tadi lihat teorema nilai rata-rata integral. C-nya harus di antara AB. Nah, C-nya harus di antara 0,3. Yang ini nggak dipakai. Ini C1 tidak dipakai. Karena C1 bukan anggota 0,3. Gitu. So, kalau mau disalin dulu. Kalau belum bilang ya, kalau masih perlu nyatet. Soal kedua. Soal tuh sebenarnya gampang-gampang enggak? Tapi kalau belajarnya ngedadak ya nggak bisa. Nggak inget, nggak punya ide ujian jadinya. Oke, diberikan fungsi kontinu ini. Tunjukkan f mempunyai akar. Kalau saya punya fungsi y sama dengan fx. Apa artinya y punya akar? Apa artinya? Ada pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya tuh x atau y-nya? X ya. Jadi artinya ada bilangan apa? P aja gitu ya. Atau apa? Mau pakai huruf apa? P ya bilangnya. Ada P sehingga nilai fungsi di P sama dengan 0 gitu kan? Ya. Nah, di sini. Jadi di soal
akan ditunjukkan ada C gitu ya di antara A dan B karena akarnya harus pada ini sehingga FC sama dengan 0 gitu. Itu maksudnya punya akar. Akan ditunjukkan belum. Yang diketahui integralnya yang 0. Integral 0 tuh belum tentu punya akar gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gini. Diketahui gini. Sorry. Kalimatnya gimana ya? Gini. Menurut teorema nilai rata-rata, ini harus besar soalnya nama teorema integral, itu ada C sehingga FC sama dengan 1/B min A integral AB fx dx. Ini dijamin kalau yang bawah ya. Kalau ini belum ini C-nya. Kalau ini dijamin bahwa teorema nilai rata-rata integral mengatakan ada C sehingga berlaku ini. Coba saya hitung. Ada C sehingga FC sama dengan 1/B min A. Diketahui di soal ini 0 kan? Jadi ada C sehingga FC sama 0. Nah ini artinya apa? C akar dari F. Selesai. Begitu. Bingung nggak si bule? Bule, paham nggak bule? Hah? Kamu bule rambutnya coklat gitu? Hah? Paham nggak bule? Bule? Kamu bule? Tuh dia nggak ngerasa bule. Hah? Siapa sih namanya? Oke, lanjut. Udah. Stop. Kita pindah lagi ke yang lain. Ini beberapa hitungan integral. Beberapa sifat integral tentu. Yang pertama, jangan bila lah, langsung aja. Misal Y sama dengan fx fungsi genap. Apa itu fungsi genap? Hah? Fungsi genap tuh kalau diperiksa f min x sama dengan fx ya. Grafiknya gimana? Simetri terhadap mana? Hah? Enggak terhadap 0. Terhadap sumbu Y. Sumbu Y ya. Kenapa simetri sumbu Y? Ini kalau ada titik X, nilai fungsinya sekian, di titik min X, ini kan min X, tingginya juga sama. Kalau di titik ini, tingginya sekian, di titik A, di titik min A, segitu juga. Tuh, simetri terhadap sumbu Y ya. Oke. Nah, hapus banyakan. Oke. Nah, saya ambil gambarnya dari sini. Kalau kita punya fungsi genap, gambarnya simetri terhadap sumbu Y.
maka kita punya hubungan ini integralnya. Ini ada fungsi yang biru, simetri terhadap sumbu Y, maka kalau kita integralkan dari min A sampai A, cukup diintegralkannya dari 0 sampai A saja. Tapi apa ini salah nih? Harus dikali 2 ya. Kita lihat luasnya yang di kiri sumbu Y sama yang di kanan sumbu Y sama. Jadi kalau menghitung ini ada 2 kali. 2 kali 0A. Oke. Sekarang kalau punya fungsi genap, fungsi ganjil. Misal Y sama Fx fungsi gasal atau ganjil. Hubungannya apa ganjil tuh? F min X sama dengan apa? Min Fx. Dia simetri terhadap titik 0 kalau diperiksa. Lihat lagi di bab ke 0 kalau lupa. Nah, integralnya ini simetri, tapi berbalikan nilai. Ini dia akan bersifat 0, integral dari min A sampai A. Nah, pasang sini aja. Ya, kalau fungsi ganjil min A sampai A, karena ini luas di atas sumbu X, yang ini di bawah sumbu X. Nilainya negatif dia, integralnya. Kemudian yang ketiga, misal lagi Y sama dengan Fx periodik dengan periode P. Artinya apa? Fx tambah P sama dengan apa? Balik lagi nilainya ya. Jadi kalau titiknya ditambah sejauh P, nilai fungsinya balik lagi. Nah, maka dia punya sifat. Kalau yang ini gambarnya nggak bagus, yang di slide saya. Jadi saya gambar aja fungsi periodik yang lain. Gini, misalkan. Apa? Fungsinya katakan gini. Nggak harus kontinu ya. Gini. Dia periodik. Ini katakan lebarnya sejauh P. Dan mengulang. Gitu. Berulang. Nggak harus kontinu, biarin aja. Kecilin. Nah, ini periodik. Mengulang bentuknya. Jadi kalau di sini ada titik X, kemudian ditambah sejauh P, ininya. Ini titik X tambah P, maka tingginya sama. Kelihatannya nggak sama nih ya. Padahal ini tingginya sama. Tuh, sama. Jelek gambar. Saya nempatinnya kurang bagus nanti. Kacau mahasiswanya. Berarti ini harus agak rendah. Gimana caranya? Turunin dikit. Yang turun titiknya. Gimana ya? Agak jelek sih gambarnya. Gitu. Jadi kalau ada titik X di sini ada titik X tambah P, ya tingginya sama.
Ini sama tingginya ya. Nah, maka kalau periodik kita punya sifat integral A B f x dx, maka batasnya bisa digeser-geser sejauh P atau kelipatan P. Fx dx gitu ya. Digeser batasnya sejauh P akan sama aja integralnya. Harus ininya kelipatan P. Boleh tambah 2P, tambah 3P itu. Ya. Oke. Itulah teori hari ini. Ini periodiknya nggak kelihatan, udah aja. Pakai yang saya enak. Mengulang gitu. Sisanya kita bahas soal-soal. Banyak soalnya sampai akhir kuliah hari ini. Coba kita lihat dulu. Saya bahas soal nomor 1 dulu. Kita lihat soal. Ini soal-soal campurannya, bab integral. Bentar. Yang ke-1 dulu. Pilih 2 dari sini. Ini fungsi bilangan bulat terbesar ya. Yang mana? CC. BC. Yang A mah gampang ya. Oke, yang B. Integral 15 T kuadrat min 1 per 3T kuadrat dt. Kembali, nggak bisa diintegralkan langsung ya. Kalau yang ini bisa kan? X pangkat 3 1/4 X pangkat 4. X kuadrat menjadi X pangkat 3 per 3. Itu gampang langsung. Yang ini nggak bisa langsung. Pasti pakai substitusi. U sama dengan apa? Tebak aja. Hah? T kuadrat min 1. Kalau udah sering latihan bisa nebak. Sebenarnya kalau kita ngerjakan nggak tahu ya tebak apa aja. Nanti dijalankan, kok macet nggak bisa diapa-apain. Ya berarti pemilihan pemisalannya atau substitusinya harus diganti. Nah, oke, pilihnya itu. Maka DU sama dengan turunkan 3T kuadrat min 3. Punya enggak? Enggak, punyanya T kuadrat min 1. Jadi katanya keluar dulu 3-nya. Nah, ini kita punya ya. T kuadrat min 1 dt. Ini juga T kuadrat min 1 dt. Gitu. Jadi saya punya DU dibagi 3 sama dengan T kuadrat min 1 dt. Buat apa nulis gini? Supaya ini T kuadrat min 1 dt. Ini menggantikan ini nanti menjadi DU per 3. Batas-batas. Kita substitusi. Batas. Ini dt. Berarti ini T-nya 1 sampai 5 T-nya. Nah, kalau T-nya sama dengan 1, U-nya berapa? Itu pangkat 3 min 3 kali 1 sama dengan min 2. Kalau T-nya 5, 5 pangkat 3, min apa? 110 ya.
Oke? Maka saya punya ini menjadi sama dengan apa? Dalam U sekarang. Min 2 110. Ini soalnya ada salah, tapi biarin aja dulu. Ini T kuadrat min 1 dt tadi udah punya kita. DU per 3, berarti sepertiga DU. Ini U kuadrat ya jadinya. 1 per U kuadrat. Sepertiga. Saya mau bikin jadi U pangkat min 2 dulu gitu. Sepertiga. Jadi apa ini integralnya? Naik 1. Min 1 gitu kan? Dibagi min 1. 2 110. Sama dengan min sepertiga kali seper U itu ya. Batasnya 2 110. Hah? Min 2. Min 2. Min 2. Sama dengan min sepertiga 1 per 110 dikurangi 1 per min 2. Sama dengan titik. Oke, sekarang kita jawab nomor C. Sebenarnya kalau keluar yang kayak gini malah lebih gampang. Kita buka dulu. Kita ingat-ingat. Floor X. Kapan dia bernilai 0? Atau 1? Kalau X-nya di mana? Hah? Bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari X. Jadi berapa ini intervalnya? 0,1. Gitu? Kalau X-nya setengah, ini nilainya berapa? Nah, ini saya mau nilainya supaya 1. 1. 2-nya nggak masuk ya? Bernilai 2 kalau bernilai 0 dan seterusnya ya. Jadi untuk ngitung yang gini integral ya dibuka ininya supaya bisa dibuka fungsi floornya ya kita bagi-bagi intervalnya ngikuti ini karena fungsi floor ini sama dengan ini tergantung intervalnya. Jadi saya buka dulu ini. Min 2 sampai min 1. Lihat bukanya selalu kan bilangan bulat-bulat ini. Kemudian min 1 sampai 0 gitu kan. Ditambah lagi integral berapa? 0 sampai 1. 1 sampai 2. Sampai kapan nih kita melakukan ini? Masa sampai mati gitu? Ntar ditusuk tombak lagi. Dua sampai 3. Terus? Udah ya? Udah. Karena ini dari min 2 sampai 3. Ya udah kita buka dari min 2 sampai 3. Jangan diterusin 3, 4, nggak perlu. Nah, sekarang integral min 2 sampai 1, nilai ininya berapa? Ini di sini nggak ada. Lupa. Tambahin. Apa?
Gitu ya. Betul nggak tuh? Min 2. Salah ini. Gitu. Jadi di interval 0,1 min 2 sampai 1 ininya min 2 kan? Jadi si floor X ya diganti dengan ini. Min 1 sampai 0 selalu nilainya min 1. 0, 1, 0 dx. 1, 2, 1 dx. 2, 3, 2 dx. Min 2-nya dikeluarkan. Min 2, 1 dx. Min 1-nya juga keluarkan. Dx. Ditambah apa? 0 aja ya. Integral 0 mah ya. Ini integral 1, 2 nantilah barengan ngitungnya. 2-nya keluarkan, 2, 3 dx. Integral dx apa? X. Masukkan batas atas kurang batas bawah ya. Tapi kita udah punya rumus. Tinggal apa? Atas kurangi bawah. Gitu ya. Atas kurangi bawah. 0 dikurangi min 1. Boleh juga X. Masukkan batas atasnya. Dikurangi batas bawahnya. 2 min 1 ditambah 2 kali 3 min 2. Tinggal dihitung. Begitu? Ya? Oke, ini tadi ada salah. Udah diperbaiki. Nomor 3 dulu. Ngacak aja. Karena ini fungsi ganjil genap baru tadi, jadi yang ini dulu aja. Sebentar, saya mau ngecek ke atas. Nah, soal ini gimana nih ngerjakannya? Misalkan, jangan ngobrol. Misalkan F fungsi gasal, fungsi ganjil. Jadi tadi kalau fungsi ganjil memenuhi apa? Min dari fx gitu ya. Nah, diketahui fungsinya memenuhi ini. Dan integralnya 0,1 dari f kuadrat. Itu bernilai 1. Tentukan ini. Maka saya hitung suku demi suku. Ini sama dengan min 1, 1 f kuadrat x dx ditambah integral min 1, 1 x kuadrat fx dx ditambah min 1, 1 f pangkat 3x dx gitu ya. Jadi ada 3 buah ini. Ada 3 buah ini. A, B, C. Mau yang mana yang saya kerjakan? 2 buah aja. Yang mana? Yang A, B, C ini. Hah? Yang A? Yang A dan yang A ya? Hah? B, C. Kok yang gampang milihnya? Enak aja semuanya. Oke, kita kerjakan yang B dulu ya. Ini yang B. Saya hitung. Integral, gini. Caranya, karena ini dari soalnya ada fungsi ganjil, ada ini. Kita periksa ini.
integralnya ini yang diintegralkannya ini fungsi ganjil atau fungsi genap? Kalau bukan keduanya, kemungkinan nggak bisa dikerjakan gitu ya. Jadi untuk itu yang B, ini yang B ya. Kita lihat fungsi ini, x kuadrat fx. Dia fungsi ganjil atau genap? Nggak kelihatan. Kasih nama supaya kelihatan. Saya sebut gx. Sorry. Kalimatnya kehabisan tempat. Sebut gx gitu supaya jadi satu nama fungsi. Kita periksa si fungsi ini, si gx ini fungsi ganjil atau genap. Cara meriksanya kita hitung g min x-nya, betul? Jadi ini diganti semua dengan min x. Hitung min x kuadrat jadi x kuadrat sendiri kan? F min x tadi di soal diketahui fungsinya fungsi ganjil memenuhi ini. Min dari fx. Min dari x kuadrat fx. Sama dengan min dari. Jadi gx sama dengan x kuadrat fx. Fungsi genap ya. Ganjil ya. Beruntung kalau ganjil. Ini ganjil. Sehingga integral min 1 x kuadrat fx berapa? Kalau fungsi ganjil diintegralkan dari min a sampai a itu 0. Kalau lupa lihat lagi di gambar di atas itu. Nah, fungsi ganjil diintegralkan min a sampai a 0. Nah, oke. Kita tinggal berapa ya? 4 minggu lagi, 5 minggu sama sekarang ya. Oke, sekarang yang C. Integral dari ini. Saya periksa ini. F pangkat 3. Sebut lagi. Sebut. Apa jangan G lagi ya yang lain. Hx sama dengan F pangkat 3x. Ini sama aja F pangkat 3 tuh fx dipangkatkan 3 ya. Nah kita periksa dia fungsi ganjil atau genap. Hitung lagi h min x. Saya pakai yang ini bentuknya lebih enak. F min x pangkat 3 kan. F min x nya tadi fungsi ganjil. Min fx. Sama dengan min fx pangkat 3 gitu ya. Sama dengan min f pangkat 3x. Sama dengan min hx. Jadi saya punya kesimpulan hx sama dengan f pangkat 3x itu fungsi ganjil atau gasal. Sehingga integralnya yang minta dihitung min 1 sampai 1 karena fungsi ganjil 0. Kalian nanyanya yang gampang tuh 0, 0. Ya. Kalau yang ini nanti fungsi genap. Sehingga dia menjadi 2 kali 0,1 baru ininya dipakai gitu ya. So lagi. Nah yang ini jangan bingung dengan aduh bentuknya integral gitu. Ikuti saja itu ya dengan baik.
Coba kita lihat. Tentukan daerah kemonotonan jadi interval di mana dia naik atau turun. Kayak soal UTS nomor B1 yang saya koreksi. Saya ngoreksi B1. Jadi kalau saya punya fungsi, jangan dipusingkan dulu dengan bentuk integral itu. Kalau punya fungsi y fx, memeriksa kemonotonan tuh gimana? Dihitung turunan pertama, cari pembuat nol, atas dan bawah ya. Kemudian periksa tandanya di setiap segmen garisnya. Sama ini juga. Ini f aksennya apa? Kita harus cari turunan kan? F aksennya apa? Nggak tahu gitu. Kalau nggak tahu bilang, biar dijelasin lagi. Saya akan jelaskan di sini yang namanya ini dulu. Teorema dasar kalkulus yang pertama. Yang kedua tuh yang kalau ngitung integral tentu cari anti turunannya, masukkan batas atas dikurangi batas bawah. Itu yang kedua. Yang pertama tuh gini. Kalau saya punya fungsi bentuknya integral gini, konstanta sampai x, ininya apa aja? F mau jangan x lagi tapi ft dt gitu. Mau diturunkan terhadap x. Gitu ya. Ini fungsi dalam x nih. Kenapa? Karena kalau ft-nya kita cari anti turunannya, masukkan batas atasnya, itu ada x ya kan? Kalau mau diturunkan terhadap x, udah tinggal ganti aja. F-nya diganti T-nya dengan X. Gitu aja. Cuma gitu. Ya cuma gitu. Contoh. Turunan dari mau berapa ini? 7 sampai X. Ininya apa? T kuadrat sin akar T dt. Nah, kita jangan ini diintegralkan, masukkan batas, diturunkan lagi. Nggak usah. Integral diturunkan, balik aja langsung. Tinggal ganti ininya. T-nya dengan X. X kuadrat sin akar X. Udah, begitu aja. Ya. Tapi jangan tanya buktinya. Buktinya sejam juga nggak selesai ngebuktikan rumusnya. Kenapa ini? Nah, sekarang bagaimana kalau contohnya lagi ya? Integral, mau nurunkan 7, ininya X pangkat 3. T cos akar T gitu. Bukan X tapi X pangkat 3. Sama aja ganti T-nya dengan X pangkat 3. Cuma dikali turunan dari X pangkat 3-nya. 3X kuadrat. Yang atas juga sebenarnya sama. Diganti kali turunan ini. Turunan ini 1 gitu ya. Oke. Dah, variasi soalnya nanti kalau bawahnya yang ada X-nya gimana? Nanti di tutorial aja. Sama aja. Jadi dengan demikian saya punya apa? Balik ke soal. Soal kita turunannya ganti aja T-nya dengan X kuadrat ya. T kuadrat jadi X pangkat 4.
kali turunan ini. Nah, udah gampang kan turunannya. Kita mau memeriksa kapan dia monoton naik atau turun si F-nya. Berarti cari pembuat nol dari pembilang dan penyebut ya. Ini nggak mungkin nol. 1 tambah kuadrat pasti positif. Ini pasti positif kan? Jadi saya hanya dapatkan kalau X-nya sama dengan 0. Akibat yang ini 2X. Ya. Ini positif, ya ini aja pembuat nolnya. Udah. Periksa. Di ujian hampir semua nggak nulis ini. Tanda ini. Plus, min, plus saja tidak jelas. Kalau diperiksa, jangan ngobrol. Kalau kita periksa di kiri 0, ini kita lihat selalu positif. Jadi di kiri 0 dia negatif ini ya. Ya sudah, F monoton naik di min tak hingga sampai 0. F monoton turun di 0, tak hingga. Oh, kebalik. Turun, naik. Begitu. Jadi soal ini jawabnya cukup segini aja. Nah gitu aja jawabnya. Gak usah ditambahin kata-kata. Untuk menguji kemonotonan kita harus menghitung turunan. Ada yang pakai puisi gitu. Setelah itu turunannya harus diperiksa tandanya. Lanjut lagi. Aduh udah 25. Harus ngebut saya. Ini yang tadi. Teorema dasar kalkulus. Coba. Aduh ini soal-soal kebanyakan. Sampai teorinya saya ketinggalan nih. Tentukan turunan dari ini. Yang A dulu. Gimana? Hah? Halo. Gimana nih? Aturan? Ya gimana? Hah? Pakai UV, ultraviolet ya. Pakai perkalian. U kali V. Jadi apa? U aksen kali V kan? Turunan ini kali ini, perkalian kan ini. Ditambah ini tetap. Ini diturunkan. Jadi apa ini turunannya? Cos X kuadrat kali 2X. Begitu. Yang B. Jadi turunannya ada integralnya, biarin aja. Fungsinya juga aneh. Ya turunannya aneh gitu ya. Bapaknya gila, ya anaknya juga gila gitu ya. Enggak juga ya. Kalau begitu nanti orang gila terus itu turunannya ya enggak lah. Yang kedua, gini. Saya tulis dulu soalnya untuk yang kedua. Nah, ini gimana? Kita lihat gini. Ini integralnya terhadap U. Bukan terhadap X. Jadi X ini boleh dikeluarkan. Kan integralnya bukan terhadap X, terhadap U, variabel ininya, daminya.
Nah, ini jadi perkalian kayak tadi. Tapi ini X-nya ada di bawah. Gimana? Nah, tinggal kita pindahkan dulu supaya ke atas. Integral kalau dibalik ada rumusnya kan, jadi minus ya. Tapi minus. Ini dapat dari mana ngebalik ini? Ini integral AB sama dengan integral BA minus. Paham? Sama dengan, nah baru diturunkan sekarang. Kayak tadi, pakai perkalian. Min 2X kali 1X akar U kuadrat tambah 1 DU min X kuadratnya tetap kali turunan yang sebelah kanan. X kuadrat tambah 1 kali 1 ya, kali satunya nggak usah ditulis. Paham nggak, Neng? Benar? Kamu paham? Yang utang nyanyi? Ini populer. Yang ini populer. Tuh, gimana tentukan nilainya? Nih, populer. Saya hanya kerjakan yang A karena yang B lebih mudah. Tadi di kelas FTI saya kerjakan yang B, lebih mudah. Udahlah, nggak usah berarti. Yang A. Tentukan nilai dari ginian. Dari limit ini. Kalian kalau ada I ini, wah mau dihitung limitnya nggak akan ketemu lah, hitung limitnya. Mau jungkir balik, mau tidur, mau bangun, ini nggak akan ketemu. Ini tuh kalau udah ketemu limit sigma gitu, pasti ini asalnya dari limit jumlah Riemann. Limit jumlah Riemann itu integral. Apa itu? Lupa. Kita review di sini ya. Coba perhatikan. Review dulu. Integral A sampai B fx dx. Sebenarnya kalau saya nulis tuh sambil nginget-nginget polanya, jadi tahu. Kalau apal mah nggak mungkin kayak ginian, apalnya ditutup, ada banyak i-nya sigma itu. Nah, ini tak lain ada limit. Jadi yang saya bayangkan ini kemarin ada fungsi, ya, ada fungsi sepanjang AB. Kemudian dihampiri oleh persegi panjang yang tipis-tipis kan. Jadi AB-nya kita bagi atas N bagian. X0 sampai Xn. Kita lihat ini. Yang ke I. Diperbesar yang ke I. Itu XI min 1. Ini XI. Kemudian kita ngitung luas persegi panjang. Harus tahu tingginya kan. Luas persegi panjang dibikin di sini. Gimana bikinnya? Yaitu milih wakil. Yang mana aja di subinterval ke I ini. XI min XI garis. Ini buat bikin persegi panjangnya. Boleh pakai ujung kiri, boleh pakai ujung kanan, boleh tengah-tengah, boleh yang mana aja. Nah, ini bikin persegi panjang. Persegi panjangnya itu adalah berapa luasnya? Tentunya nilai fungsi di si wakil itu kan tingginya kan? Kali lebarnya kan? Delta X, betul? Ya. Persegi panjangnya ada berapa buah? Ini dibagi N. Ada N buah.
Gitu. Karena polanya tahu ya, saya rumusnya keluar lagi. Kalau untuk jadi integral, N-nya harus mendekati tak hingga. Kalau dia sama lebar. Kalau lebarnya beda-beda, ditulisnya delta X1, delta X2, dan seterusnya. Biasanya sama lebar aja loh. Gitu. Itu integral. Nah, yang harus dipahami lagi. Delta X itu bentuknya berapa di sini delta X? Iya, berapa lebarnya kalau mau dihitung? Kalau A dan B-nya diketahui. Hah? Apa? Gitu aja. Jadi bentuknya pasti konstanta per N ya. Jadi kalau di soal kita nanti delta X-nya pasti yang ini. Nggak mungkin yang ini ada kuadrat-kuadrat segala kan. Nanti ini harus diakurkan. Sebentar. Tujuannya kemana? Limit ini, karena kita nggak bisa ngitung, kita akan rumuskan limit tersebut sebagai integral. Nanti integralnya yang dihitung. Gitu ya. Jadi limit ini akan kita cari, oh ini tuh integral dari apa gitu. Kalau udah tahu fungsinya, ya integralkan aja dapat nilainya. Sama dengan si limit jumlah Riemann ini. Kemudian kita lihat lagi. Karena ada fungsi ini, saya harus merumuskan nih. X 0 sama A ya. X1 sama dengan X0 ditambah delta X, gitu kan? X yang ke I, atau sebentar. X2 sama dengan X0 tambah 2 delta X. Paham ya itu ya? X yang ke I berapa? X0-nya A ya, sorry. Ini X0 A. Tambah I kali delta X ya. Sama dengan A ditambah I kali konstanta per N gitu kan. Nah, sekarang soal ini supaya lebih gampang dikit. Gitu ya. Sebentar. Balik ke soal ini sekarang. Penting ini nih. Hobi keluar dia. Dan ini bentuk yang rada susahnya. Ini akan dinyatakan sebagai integral tentu. Apa hubungannya dengan cerita saya tadi ini? Yaitu gini, kita harus nebak dulu. Tetapkan delta X yang mana di sini? Ya pasti 4 per N kan? Betul? Nah. Sebentar. Oke. Dengan demikian, maka kita lihat ini. Limit jumlah Riemann tuh Fxi garis kali delta X. Kalau delta X-nya ini, berarti Fxi garisnya harus sisanya, betul? Sisanya. Jadi, Fxi garis sama dengan 1/4 ditambah 3i per N pangkat 2 ya. Mau nggak mau, karena jumlah Riemann tuh Fxi garis kali delta X. Delta X-nya harus bilangan per N. Ya, saya pilih yang ini, 4 per N. Dari situ kita harus nebak Xi-nya. Tetapkan Xi dulu. Xi tadi bentuknya harus
Sesuatu bilangan bisa 0 A-nya ya. Karena batas integral bisa dari 0. A itu kirinya kan. Bilangan tambah I kali sesuatu per N. Jadi nggak mungkin yang bentuk kuadrat ini. Mana XI-nya? Itu ya. Cocok kan? Bilangan ditambah I kali konstanta per N. Paham? Jadi saya menetapkan. Dan ini diset sama dengan selalu di soal kayak gini sama XI garis. Selalu. Nah, dari sini saya punya, bisa lihat FXI garis sama dengan, ini tadi kan disebut sama saya XI garis. Jadi 1 per XI garis pangkat 2, betul? Sama dengan, jadi Fx-nya apa? Hah? 1 per X kuadrat, tuh kan udah dapet. Jadi limit ini sama dengan integral dari 1 per X kuadrat. Tinggal batasnya. Batasnya. A itu sama dengan X0 kan? Betul? Berapa? 4 tambah 3 kali 0 per N kan? Masukin ke sini, I-nya 0, X0. B-nya Xn kan? 4 ditambah 3 kali N per N. 7. Nah, sehingga si ini, saya copy. Ini tak lain sama dengan integral dari 4 sampai 7. Apa tadi fungsinya? 1 per X kuadrat dx. Ini kan bisa dihitung integralnya. Sok, sekali lagi. Nggak usah buru-buru, biarin. Udah 42 juga. Pertama dulu, sekali lagi ya. Ini peluang keluarnya ada gede, jadi saya ulang. Tetapkan dulu yang bentuknya sesuatu per N. Ini belum selesai nih, masih ada salah nanti. Kalau ini udah menjadi delta X, sisanya pasti Fxi garis. Kenapa? Karena bentuknya harus sigma Fxi garis kali delta X. Setelah itu kita harus menebak ini XI-nya. Tapi nebaknya nggak susah-susah. Dia bilangan ditambah I kali konstanta per N. Nah, yang cocok ya ini. Bawahnya. Bilangan ditambah I kali konstanta per N. Dan itu XI diset sama dengan XI garis. Dari sini harus dapat fungsinya. Tulis lagi, Fxi garis sama dengan apa? Ini hubungkan ininya. Ininya Xi garis. Kuda Fx, ya 1 per X kuadrat. Dapat fungsinya. Nih, buat ini. Batas integralnya masukkan. Kalau I-nya 0, X0 itu jadi A. I-nya 0, dapat kesini I-nya 0, dapat 4. Xn itu sama dengan B-nya, masukkan I-nya sama N, 7. Nah, jadilah ini. Setelah itu harus diperiksa. Coba. Periksa. Ini dulu. Integral kita sekarang dari 4 sampai 7. Loh? Dapatnya. Kalau saya hitung ulang delta X-nya berapa? 7 kurangi 4 per N. 3 per N. Kok nggak cocok? Ini 4 per N. Ya. Nggak cocok. Puyeng, nggak cocok.
Nah, maka sekarang berarti ini masih salah. Masih salah. Nggak cocok nanti delta X -nya kalau dihitung ulang. Maka supaya cocok, maka supaya cocok, ini dari awal, nanti kalau nulis mah nggak usah salah dulu di ujiannya. Saya tulis gini, limit n mendekati tak hingga sigma i sama dengan 1 sampai n, 1/4 ditambah 3i per n pangkat 2. Kalau tadi di sini 3 per n, ini 3 per n, cocok ya? Betul? Kalau ini 3 per n, betul jadi ini delta X-nya 3 per n. Nah, maka yang semula saya kali 4/3. Sama kan? Nah, yang ini itu yang diolah kayak di atas. 4/3-nya mah biarin aja. 47 apa tadi? 1/x² dx. Jadi diakalin di sininya. Setelah selesai, ini lebarnya sama enggak dengan di sini? Kalau enggak sama, di awal kita modif dulu. Gitu. Akibat ini nih 3i, ini 3 per n. Kalau cocok, baru langsung. Nanti limit ini berapa nilainya? Ya tinggal hitung 4/3 kali hasil integral ini. Nggak dihitung sebagai limit.